Dulu Pak, kita baca sejarah, kita tengok peta dan foto ya. Dulu makam-makam isteri Nabi, anak Nabi, sahabat Nabi itu pakai gubah Pak. Pakai gubah seperti makam layak makam-makam hari ini ulama-ulama di Indonesia, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, makam-makamnya ulama termasuk di Mesir pakai gubah, makam Imam Syafi'i pakai gubah. Jadi dulu di Baqi' tu banyak gubah. Nah, itulah tanda ada pondasi itu. Semenjak merajalela Wahabilah diruntuhkan oleh Wahabi keseluruhannya. Terakhir yang mau diruntuhkan Wahabi itu Kubbatul Khadra, kubah hijaunya Rasulullah SAW. Jadi dulu di Baqi' itu, baik di Baqi', di Ma'lah, kuburannya Sayyidatuna Khadijah di Ma'lah, itu ada kubahnya. Ada kubahnya. Jadi kata Wahabi, ya udah runtuhkan semuanya, tak boleh ada bangunan. Nah, diruntuhkan. Semua sudah runtuhkan. Mana ada lagi yang ada bangunan kuburan-kuburan di Madinah, di Makkah? Tidak ada, kecuali kuburnya Rasulullah. Jadi pas difatwakan oleh Syekh Albani waktu itu untuk meruntuhkan Kubbatul Khadra, kubah hijaunya Rasulullah SAW, banyak ketika itu mendapatkan protes, kritikan dari luar. Ya, dari luar maksudnya dari orang-orang Muslim dunia. Alhasil ditinggalkan dan tidak jadi dirobohkan. Maka sampai hari ini masih ada Kubbatul Khadra, kubah hijau yang di bawahnya ada Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Di Syria ada sebagian yang sudah banyak juga dibongkar. Di Mesir, alhamdulillah, Mesir masih dijaga sampai hari ini. Lihat makam sahabat Nabi di Mesir masih dengan memakai kubah. Makamnya Imam Syafi'i juga memakai kubah. Makam-makam lama alhamdulillah masih dijaga oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya Wahabi, dah selesailah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-Baqi'. Fayaqul assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahlil baqi'u ghardaq. Rawahu Muslim. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala pada malam hari ini Nabi bermalam di rumah Sayyidatuna Aisyah. Jadi Nabi itu orang yang paling adil. Makanya dalam ayat itu kan sudah disebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa masna was sulasa war ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah perempuan tu 1, 2, 3, 4. Kalau dalam ahlu sunnah wal jamaah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kalau dalam mazhabnya Imam Daud Al-Zahiri waw ziyadah, ditambah 1 wa sulasa, 2 ditambah 3 ditambah 4. 2 tambah 3 5 ditambah 4 berarti 9 dalam mazhabnya Imam Daud Al-Zahiri. Kita ahlu sunnah wal jamaah 4 saja. 4 tu pun tak ada kita yang mengamalkan tu. Sekian banyak kita laki-laki mana yang ada bini 4. Nak ada kan? Itulah tanda tidak mengamalkan daripada itu. Tapi itu bukan juga perintah yang wajib diamalkan. Walaupun memang itu perintah dalam Quran. Itu salah satunya. Maka dalam kajian usul fikih itu ada perintah daripada Allah dalam Al-Quran, tapi tidak wajib untuk kita lakukan. Oh, kalau orang tak mengaji, mana ada namanya perintah wajib kita lakukan? Ada. Dia perintah dalam Al-Quran tapi tak wajib kita lakukan. Tak ada, kata orang yang tak mengaji. Kata kita ada. Mana? Tu dalam ayat tentang perintah menikahi perempuan 2, 3, 4. Perintah di sana bukan perintah lil wujub, bukan perintah wajib, tapi perintah maksudnya di sana lil ibahah. Boleh. Mampu silahkan. Kalau tak mampu jangan. Maka disebut di ujung ayat apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut kamu tidak berlaku adil, cukup 1 saja. Jadi jelas dia. Nabi adil, pembagian malam Rasulullah sangat adil.
Tak pernah Nabi jadual malam di tempat Saudah Nabi berikan kepada Hafsah, tak pernah. Walaupun Saudah yang sudah tua waktu itu, tetap jatahnya Saudah menginap, Nabi menginap di rumah Saudah. Bahkan Saudah, Masya Allah, Saudah pun mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, pergi Saudah ke tempat Aisyah. Kata Saudah, ya Aisyah, jadwal malam ini Rasulullah di rumah aku. Dan ini adalah jadwal dan jatah aku. Tapi biarlah aku berikan jadwal dan jatah malam ini kepada engkau ya Aisyah. Itu Saudah itu. Nah, bayangkan. Jadi, tak ada madu sesama madu tu cekcok Rasulullah tu, tak ada. Aisyah cekcok dengan Hafsah, dengan Ummu Salamah, tak ada. Nah, begitu. Jatahnya, jadwalnya Saudah. Nabi menginap di rumah Saudah, diberikan oleh Saudah kepada Sayyidatuna Aisyah. Karena Aisyah masih muda. Saudah yang sudah tua, ya sudah maklum juga. Ya, dengan semangatnya, dengan apanya tentu berkurang, diberikanlah oleh Saudah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ada di zaman kini yang macam tu, ibu-ibu tu memang luar biasa, ibu tu. Tu bolehlah disebut dengan Saudahnya Riau gitu. Ya gihannya kan jadual ambil ajalah Aisyah itu jadual. Nah. Jadi Nabi adil. Jadi pas malam tu kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi bermalam di rumah aku. Berarti ini jadwal ni, jatahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan berarti Sayyidah Aisyah yang paling muda kemudian Nabi sering di rumah Sayyidah Aisyah, enggak. Tapi kok banyak riwayat hadis Sayyidah Aisyah. Sedikit sekali isteri-isteri yang lain ada riwayat Hafsah ada. Riwayat Ummu Salamah ada riwayat-riwayat yang lain, tapi kok Aisyah yang paling banyak. Nah, disitulah balik kita ke yang pertama tadi. Allah takdirkan di antara sekian banyak isteri Rasulullah yang cerdas, yang kuat dengan hafalannya, yang masih energik, yang masih muda, itulah Sayyidatuna Aisyah. Kalau orang muda masih enak diingat-ingat. Bahkan Aisyah juga isteri Rasulullah yang Allah takdirkan lama usianya setelah Nabi wafat. Aisyah ada sekitar 50 tahun dalam satu riwayat itu. Setelah Nabi meninggal dunia, Aisyah masih hidup selama 50 tahun. Nah, lama. Maka banyak murid-murid Sayyidatuna Aisyah. Mulai dari generasi sahabat, generasi tabi'in, itu belajar dan mengaji kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi bermalam di rumahku. Nabi bermalam bersama aku. Kata Sayyidatuna Aisyah, yakhruju min akhiril laili ilal baqi'. Nabi keluar di penghujung malam menuju Baqi'. Baqi' tadi. Baqi' itu tempat perkuburan sebelah kiri daripada arah Masjid Rasulullah. Ini Masjid Nabi, sebelah kiri itu Baqi'. Kata masyayikh kami, salah satu tempat di Madinah yang mustajab doa, pertama Raudhah. Kedua, di hadapan makamnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, di Baqi'. Di Baqi' itu salah satu yang Allah kabulkan doa. Kenapa? Ada lebih kurang 6.000 sahabat Nabi yang dimakamkan di Baqi'. 6.000 sahabat Nabi dimakamkan di Baqi'. Kalau bapak-bapak masuk Baqi', ibu tak boleh masuk Baqi'. Ibu salam ke Baqi' dari luar saja. Bapak-bapak yang ke Madinah, jangan tak sampai tidak pula masuk ke Baqi'. Rugi. Baru saja masuk ke Baqi', ada bangunan tembok lama. Nah, itu isteri dan sahabat Nabi SAW. Ada yang dua itu tuh anak Rasulullah SAW, Ibrahim, ya, Ibrahim dengan Qasim. Ibrahim dengan Qasim, tak salah ada dua itu. Dan di paling ujung, agak ke kiri sedikit, tu Sayyidina, tu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bisa kita masuk, masih ada bangunan. Kalau yang sudah tidak ada bangunan itu bangunan itu ada yang sahabat Nabi di dalamnya, juga ada orang-orang yang biasa, orang awam di dalamnya. Jadi Baqi' tempat yang mulia, ya, makbarah perkumpulan daripada orang-orang yang sudah wafat di Madinah, itulah namanya Baqi'. Dulu Pak, kita baca sejarah, kita tengok peta dan foto ya. Dulu makam-makam isteri Nabi, anak Nabi, sahabat Nabi itu pakai gubah Pak. Pakai gubah seperti makam layak makam-makam hari ini ulama-ulama di Indonesia, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, makam-makamnya ulama termasuk di Mesir pakai gubah, makam Imam Syafi'i pakai gubah. Jadi dulu di Baqi' tu banyak gubah. Nah, itulah tanda ada pondasi itu. Semenjak merajalela Wahabilah diruntuhkan oleh Wahabi keseluruhannya.
Terakhir yang mau diruntuhkan Wahabi itu Kubbatil Khadra, kubah hijaunya Rasulullah SAW. Jadi dulu di Baqi' itu, baik di Baqi', di Ma'lah, kuburannya Sayyidatuna Khadijah di Ma'lah, itu ada kubahnya. Ada kubahnya. Jadi kata Wahabi, ya udah, runtuhkan semuanya. Tak boleh ada bangunan. Nah, diruntuhkan. Semua sudah runtuhkan. Mana ada lagi yang ada bangunan kuburan-kuburan di Madinah, di Makkah? Tidak ada. Kecuali kuburnya Rasulullah. Jadi pas difatwakan oleh Syekh Albani waktu itu untuk meruntuhkan Kubbatul Khadra, kubah hijaunya Rasulullah SAW, banyak ketika itu mendapatkan protes, kritikan dari luar. Ya, dari luar maksudnya dari orang-orang Muslim dunia. Alhasil ditinggalkan dan tidak jadi dirobohkan. Maka sampai hari ini masih ada Kubbatul Khadra, kubah hijau yang di bawahnya ada Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Di Syria ada sebagian yang sudah banyak juga dibongkar. Di Mesir, alhamdulillah, Mesir masih dijaga sampai hari ini. Lihat makam sahabat Nabi di Mesir masih dengan memakai kubah. Makamnya Imam Syafi'i juga memakai kubah. Makam-makam lama alhamdulillah masih dijaga oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya Wahabi, dah selesailah. Tak ada lagi, susah nanti kita mencari mana makam Imam Syafi'i, mana makamnya Sayyidatuna Aisyah, mana makamnya Sayyidah Nafisah, mana makamnya. Di Mesir banyak ribuan sahabat Nabi SAW. Ada nama daerah satu desa namanya Bahnasa. Bahnasa di Mesir sekitar 3 jam dari kota Kairo. Itu di tempat itu ada 7.000 sahabat Nabi yang dikuburkan di tempat itu. Saya baru sekali ke tempat itu dibawa oleh masyaikh. Itu 7.000 sahabat Nabi dikuburkan di Bahnasa tadi itu. Nah, itu ada kubahnya. Jadi kita mau cari siapa gitu sahabat Nabi. Tengoklah nanti dalam buku biografi, kitab biografi sahabat Nabi. Fulan di Mesir, cari di Mesir. Masih dapat kita sahabat Nabi itu dikuburkan di Mesir. Kalau di Makkah, Madinah, susah. Nah, yang mana makamnya Sayyidah Aisyah, mana makamnya Khadijah, yang mana makamnya Abi Hurairah, mana makamnya Anas bin Malik, susah. Kenapa? Karena sudah tidak ada tanda yang dirobohkan. Nah, begitu. Jadi banyak sebenarnya untung manfaatnya kalau pemerintah itu tidak Wahabi. Kalau Wahabi hilang asar-asar bekas-bekas pondasi dasar itu hilang. Sehingga sekarang tanda Islam itu ada di Makkah, cuma adanya Ka'bah. Tanda Islam itu lahir adanya Nabi Muhammad, itu tanda adanya makam Nabi di Madinah. Itu saja. Rumah Nabi sudah dibongkar. Apalagi tempat kelahiran Rasulullah macam itu juga. Rumah-rumah sahabat Nabi juga begitu juga. Sudah tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah hari ini kerajaan sudah mulai membalikkan. Sekarang banyak jalan-jalan yang ada di dekat kota Makkah itu ada Jabal Umar namanya. Jabal Umar itu dulu pemukiman masyarakat dulu di sana. Jalannya jalan-jalan nama sahabat Nabi SAW. Ya memang dengan nama hotel memang nama-nama barat ya macam Hilton, Moenfik, apa lagi Swiss Makam, apa lagi. Tapi dengan nama hotelnya saja, tapi dengan nama jalannya, dengan nama daerahnya masih memakai nama sahabat Nabi SAW. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi bermalam di rumah aku. Nabi keluar di penghujung waktu malam ke Baqi'. Di penghujung waktu malam berarti belum subuh. Nabi keluar. Fayaqul, kemudian Nabi berkata, apa kata Rasulullah? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini sebagai dalil di kajian kita sebelumnya bahwa perempuan tak boleh ziarah kubur. Kan itu disebutkan kemarin. Kecuali kepada makamnya ulama, makamnya Nabi dan makamnya Auliaus Salihin. Ternyata dengan 3 ini dijawab langsung di dalam hadis nih. Dari mana Sayyidah Aisyah mendengarkan ucapan salamnya Rasulullah? Sedangkan rumah kamarnya Sayyidatuna Aisyah dengan Baqi' cukup jauh. Jauh itu rumah Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah dengan Baqi' jauh. Tapi Sayyidatuna Aisyah mendengarkan ucapan salam Rasulullah SAW. Nah, jadi kata ulama apa? Ini dalil
Ada yang mengatakan Sayyidatuna Aisyah ikut dengan Rasulullah ziarah ke Baqi'. Nah, maka perempuan bolehkah ziarah kubur? Ini. Dari mana Sayyidatuna Aisyah mendengarkan Assalamualaikum? Kum. Dari mana? Karena Sayyidah Aisyah katanya di dalam syarahan ulama bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Baqi'. Makanya tidak pula dihukum mutlak haram perempuan tu ziarah ke kuburan, tapi ada ulama menghukum dengan makruh dan bahkan ada ulama menghukum dengan boleh. Dan ini dia. Assalamualaikum kata Sayyidatuna Aisyah. Nabi membaca salam. Assalamualaikum darul qaumil mu'minin. Hei, kampungnya orang mukmin. Orang mukmin maksudnya kampung mukmin di sana. Apa maksud kampung mukmin? Memang di tempat itu dikuburkan orang-orang mukmin saja. Maka ini pula sebagai dalil haram hukumnya bil ittifaq. Sepakat para ulama tak boleh menggabungkan jenazah mukmin dengan kafir. Tak boleh. Kafir ya kafir saja. Mukmin ya mukmin saja. Isinya jenazah mukmin saja. Jadi kafir tak boleh digabungkan. Kenapa tak boleh digabungkan? Khitab salam. Itu sudah disepakati oleh ulama, itu tak boleh digabungkan. Di sini si kafir, sini mukmin, sini kafir, sini mukmin. Tak boleh karena kita salam assalamualaikum ya darul qaumil mukminin. Itu sudah disepakati, tak boleh. Maka kalau ada kuburan kafir ya haram pindahkan. Muslim pun begitu, haram dikuburkan di pemakaman kafir. Tak boleh orang Islam dikuburkan di pemakaman kafir, tak boleh. Nah, assalamualaikum. Kum, kalimat kum. Kum itu salam kepada orang hidup. Kan kita jumpa dengan kawan kita, Assalamualaikum. Sebelum berceramah, Assalamualaikum. Sebelum berkhutbah, Assalamualaikum. Nabi mengucapkan salam kepada orang yang mati, kepada orang yang meninggal dunia, seperti Nabi mengucapkan salam kepada orang yang hidup. Itu bagaimana ini? Berarti kalau begitu, orang-orang yang ada di kuburan pun mereka sama seperti kehidupan orang yang hidup. As-sam'u, mereka juga mendengar. Wal ijabatu, kemudian mereka juga menjawab. Karena Nabi mengatakan Assalamualaikum. Nah, bayangkan. Ke orang mati aja disunahkan kita menyebut Assalamualaikum. Apalagi ke orang yang hidup. Kadang kita payah pula kita. Orang yang hidup kadang kamu baca salam. Ini orang mati aja salam. Kemudian kata Rasulullah, atakum, telah didatangkan kepada kamu apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Apa-apa yang telah dijanjikan, dah nampak. Kita dijanjikan dengan surganya, dijanjikan dengan nikmat kuburnya, dijanjikan dengan azab kubur ketika kita maksiat, dah nampak. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Dan kami pun kata Rasulullah insya'allah dengan izin Allah lahikun akan menyusul kalian, akan menyusul kamu kata Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Allahumma ghfir li ahlil baqi'. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Baqi'. Ini dia. Makanya dalam mazhabnya Imam Maliki, Bapak Ibu, siapa saja yang dikuburkan di Baqi', maka dia mendapatkan doa dari Rasulullah. Makanya banyak orang-orang dulu, orang tua-tua gitu dulu, dia kalau bisa mati di Baqi' lah, dikuburkan di Baqi' lah, di Baqi'. Kan nanti dia doa. Jadi kata Imam Malik, siapa saja yang dikuburkan di Baqi', mulai dari dulunya sampai hari kiamat, dia mendapatkan doa yang seperti ini. Karena Nabi dulu sudah berdoa, Ya Allah, ampunilah orang-orang ahli Baqi'. Jadi siapa saja yang dikuburkan di Baqi', itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata salah seorang daripada syarah ulama, mungkar nangkir itu tak ada di Baqi'. Tak ada mungkar nangkir itu di Baqi'. Kenapa? Nabi sudah doa. Allahumma ghfir li ahli Baqi'. Nabi sudah beri jaminan. Dilingkar dengan pagar Baqi' hari ini. Pagar tinggi Baqi'. Masya Allah. Indah, luar biasa. Nah, Nabi berdoa. Allahumma ghfir li ahli Baqi'. Ya Allah, ampunilah dosa ahli. Yang berdoa ini Rasulullah. Yang berdoa ini Nabi Muhammad. Maka siapa saja yang dimakamkan di Baqi', dia tidak akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam mana? Mau tak kita wafat di Baqi' ini? Kalau di situ tak dapat doa dari Rasulullah, Pak.
Kalau di kita di sini tak dapat doa yang seperti ini. Tapi kalau di Baqi' dapat doa. Dapat doa, sudah dapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak orang-orang yang Allah pilihkan itu ya wafat di Baqi'. Ada terakhir dosen Win itu sehat di Makkah, sehat, dah selesai umrah, sampai Madinah pun sehat, alhamdulillah. Pas di hari nak berangkat balik pulang, tiba-tiba beliau sakit, kemudian sakit, dicek tak lama masuk rumah sakit, wafat. Dimakamkan, disolatkan di Masjid Nabawi, kemudian dimakamkan di Baqi'. Dosen Win, orang Tandun. Nah gitu. Jadi kita ni masing-masing kita sudah ada tempat yang disiapkan. Cuman kita tak tahu apakah kita ada jatah di Baqi', apa ada jatah pula kita di Ma'la, atau jatah kita di Gobah ni, tak tahu kita. Masing-masing kita sudah ada jatahnya. Nah, dan memang keinginan seorang mukmin itu bisa Allah bisa dimakamkan di Baqi'. Ya, salah satu daripada perkara yang hari ini yang boleh dikatakan bid'ah itu di Saudi itu setelah solat fardu itu solat jenazah. Pernah tak Nabi mengerjakan yang seperti ini? Siap solat fardu langsung solat jenazah. Solat fardu solat jenazah. Boleh dikatakan solat jenazah di situ 5 waktu. Bid'ah tak itu? Bid'ah, tapi boleh tak? Boleh solat jenazah. Besar pahala ya. Habis selesai salam, imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Nanti naik lagi Bilal. Salatul janazah rahimakumullah. Salatul amwatil muslimin yarhamukumullah. Berarti itu tanda ada jenazah yang kita solatkan. Setiap selesai solat fardu, solat jenazah. Solat fardu, solat jenazah. Solat fardu, solat jenazah. Nah, begitu. Itu orang-orang di Baqi'. Jadi, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salam kepada orang yang hidup juga layak disebutkan atau diucapkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka dilanjutkan oleh hadis Buraidah seperti riwayat kemarin itu. Nabi SAW kata Buraidah, yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Nabi mengajarkan para sahabat apabila keluar daripada rumahnya menuju kuburan-kuburan, ayyakul, hendaklah mereka mengucapkan assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, insyaallah inna insyaallahu bikum lahikun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Ini hadis di dalam Sahih Imam Muslim. Jadi ziarah kubur kita baca assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun, Allahumma inna nas'aluka salamatan atau as'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi disebutkan kemarin dalam sebuah riwayat hadis, siapa yang menziarahi kubur ibu bapaknya di hari Jumat, maka baginya mendapatkan pahala haji. Di dalam riwayat yang lain Imam Baihaqi juga dipertegas oleh Imam Baihaqi, disebutkan siapa yang diriwayatkan siapa yang menziarahi makamnya kedua ibu bapaknya pada hari Jumat, maka ghufira lahu wa kutiba lahul bara'ah, maka Allah ampuni dosa bagi orang itu dan dituliskan baginya terbebas daripada siksa api neraka. Nah, maka oleh karena itu ziarahi makam ibu bapak kita, guru-guru kita, ya, famili keluarga kita, ya, agar mereka pun mendapatkan ma'unah, mendapatkan pertolongan daripada kita. Yang sangat-sangat mereka butuhkan adalah doa daripada kita yang hidup ini. Bahkan di dalam sebuah riwayat hadis itu disebutkan apa kata Nabi SAW? Ma min ahadin amru bi qabri akhihil mu'min. Siapa saja daripada salah seorang mukmin yang lewat dia di kubur saudaranya mukmin. Awak lewat di Gobah. Ada tahu kita orang-orang yang di Gobah tadi, yang di dalam tadi itu saudara-saudara kita, pernah kenal dengan kita, pernah satu jamaah dengan kita. Ya'rifuhu finnas fid dunya, yang kenal dengan kita di dunia, fayusallimu alaih, kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlil baqi'. Apa kata Nabi? Assalamualaikum ya ahli diyar, illa arrafahu wa radda alaihi salam, kecuali ia mendengar dan ia pun menjawab salam. Jadi kalau awak ziarah ke satu tempat kuburan, makbarah,
yang di kuburan itu ada kenal dengan kita. Ada yang kenal dengan kita. Maka kata Nabi SAW, dia mengucapkan salam, maka salam itu langsung ia kenal daripada kita dan ia pun menjawab daripada salam itu. Jadi awak pergi ke kuburan, ayah mak gitu. Assalamualaikum mak, assalamualaikum ya, fa'ya'rifau. Dia mengetahui kata Rasulullah. Dia mengetahui kalau yang datang itu adalah anaknya. Bahkan disebutkan dalam khabar yang sahih. Ya, di dalam riwayat yang sahih. Dia tahu kawan kita umpamanya. Dia tahu kalau itu adalah kita yang datang. Faraddahu, kemudian dia pun menjawab daripada salam kita. Nah, disebutkan lil mauti min haitsu ijtima'uhum kadarul ihya. Begitu juga lah seperti apa senangnya mereka ketika mereka hidup kita datangi, begitu juga lah kesenangan yang mereka lakukan, yang mereka rasakan ketika kita mendatangi kuburnya. Maka oleh karena itu, datangi kubur, ziarahi kubur orang tua, dunsana, famili kita, sehingga ya seperti mengamalkan di dalam hadis Nabi SAW. Ada minggu yang lalu sahabat kami, jadi istrinya tadi, orang tuanya dah lama meninggal dunia. Jadi orang tua lama meninggal dunia, istrinya diam aja. Diam, pokoknya apa ya, boring lah bahasa kita. Diam, tak suntuk lah begitu. Kemudian tiba-tiba istrinya menangis. Jadi ditanya, ini cerita suaminya ke saya. Kenapa kok menangis? Kenapa? Ada apa, Dek? Jadi kata sang istri, omak katanya, ayolah, ya waklah, kata sang suami, ayolah kita datangi kuburan omak. Ayolah kita ziarah ke kuburan omak. Ayolah, langsung hari itu, langsung dibawa istrinya, ziarah ke kuburan omaknya. Rupanya betul, apa? Kuburan omak tadi tinggi somaknya. Payah mencarinya. Tak tahu entah yang di mana kuburan omak itu lagi. Saking tingginya, berdiri kita hilang oleh semak tinggi. Terpaksalah dibersihkan, barulah dapat kuburan omaknya. Jadi kata suaminya, ini suaminya cerita ke saya, itulah asbab mungkin sang istrinya tadi boring, suntuk, menangis, ingat omaknya tadi. Mungkin omaknya itu yang memanggilnya untuk dia diziarahi. Yakin tak yakin, percaya tidak percaya kita, hadis ada mengungkapkan, ulama pun juga mengeluarkan fatwa bahwa itu perkara yang bisa saja terjadi pada kita. Nah, mungkin ada bermimpi kita, ayah mak kita jauh kuburannya jarang kita tengok, ziarahilah. Makanya itu dianjurkan ziarah ke makam orang tua hari Jumat atau dalam satu qaul di hari Senin. Tujuannya tadi untuk itu, agar kita dapat membersihkan kuburannya, dapat pula mengirimkan doa, dapat pula mendoakan orang-orang yang sudah wafat dan meninggal dunia. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab.